Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainuddin Agus Haryansyah, kelas 1D, NIM 226102033. Di sini saya akan menjelaskan tentang lubrication system atau sistem pelumasan. Nah, fungsi dari lubrication itu sendiri untuk melumasi komponen-komponen yang bergesekan dan mencegah berkaratnya bagian-bagian engine yang bergerak, translasi maupun rotasi. Nah, tujuannya itu sendiri untuk mempertahankan umur dan daya tahan komponen sesuai dengan umur ekonomisnya itu sendiri. Nah, kemudian lanjut, ada berbagai macam komponen-komponen sistem pelumasan. Nah, itu pertama ada oil pump atau sump, kedua ada oil pick up tube dan section bell, yang ketiga ada oil pump, yang keempat ada oil pressure relief valve, yang kelima ada oil cooler dengan bypass valve, yang keenam ada oil filter dengan bypass valve, yang ketujuh ada oil gallery, dan yang ke-8 ada piston cooling jet, dan yang terakhir ada crankcase spreader. Nah, kita lanjut. Yang pertama itu ada suction bell. Nah, fungsinya suction bell itu sendiri mencegah masuknya kotoran-kotoran besar pada sistem. Nah, dilanjut dengan oil pump. Aliran sistem pelumasan dimulai dari pompa yang membuat oli mengalir dari oil pan, dan oil pump itu terletak di bagian depan engine yang ditutup dengan oil pan itu sendiri. Oil pump digerakkan dengan gear yang terhubung pada crankshaft. Nah, kemudian ada bypass and relief valve. Nah, sistem pelumasan ini menggunakan beberapa bypass dan relief valve untuk melindungi engine. Nah, yang pertama itu oil pump menggunakan pressure relief valve. Nah, yang kedua sedangkan oil cooler dan filter menggunakan bypass valve. Nah, pressure relief valve membatasi tekanan, dan bypass valve memungkinkan oli mengalir ke komponen sekitar ketika filter tersumbat. Pressure relief valve diterangkan secara rinci pada penjelasan berikutnya. Nah, kemudian penjelasan oil pump. Oil pump merupakan positive displacement gear type pump yang digerakkan oleh crankshaft gear. Gear pump umumnya dapat ditemukan pada engine Caterpillar. Pompa ini memiliki dua buah gear yang saling bertautan. Satu gear sebagai penggerak sementara gear lainnya sebagai idler. Kedua gear berputar berlawanan dan menampung oli engine pada bagian luar gigi-giginya dan meneruskannya keluar pompa dan seterusnya menuju komponen-komponen sistem pelumasan. Beberapa diesel engine menggunakan type pump yang ada pada gambar di belakang saya ini. Nah, pompa ini memiliki inner gear dan outlet gear yang terpasang satu dengan lainnya. Nah, kemudian lanjut ke oil cooler. Dari oil pump, oli mengalir menuju oil cooler yang berguna memindahkan panas dari oli di dalam housing oil cooler. Nah, oil cooler terdapat tube-tube untuk mengalirkan cairan pendingin engine coolant. Nah, proses ini disebut penukaran panas oli engine dengan coolant. Lanjut langsung ke oil filter. Oli mengalir dari cooler menuju ke oil filter. Oil filter dapat dipasang satu atau lebih tergantung pada rancangan engine. Oil filter base paling sedikit terdapat satu elemen filter. Kebanyakan engine diesel menggunakan filter oli tipe spin on style yang menyaring aliran secara menyeluruh untuk membuang material asing dari oli engine. Umumnya membutuhkan pergantian setiap 250 jam operasi. Lalu kemudian menuju ke oil gallery. Nah, oli ini mengalir dari oil filter menuju main oil gallery yang terletak pada engine block. Nah, lalu ke pelumasan turbocharger. Saluran suplai oli untuk turbocharger dihubungkan dengan saluran setelah filter. Suplai oli yang cukup dingin dan bersih merupakan hal yang penting untuk usia engine.
Karenanya turbocharger menerima oli sebelum oli komponen-komponen engine lainnya. Lalu dilanjutkan dengan piston cooling jet. Nah, oli yang bersih dan dingin diteruskan dari filter menuju oil manifold pada engine block. Piston cooling jet dihubungkan dengan oli manifold dan menyemprotkan oli ke bagian bawah piston untuk mendinginkan piston. Nah, ini membantu piston dingin dengan temperatur yang beragam dan menyediakan usia pakai piston yang lebih panjang. Di samping itu juga membantu melumasi dinding-dinding dari silinder itu sendiri. Kemudian lanjut ke pelumasan valve lifter. Nah, alur di sekitar bagian luar dari camshaft bearing depan dan belakang menyediakan aliran oli ke depan dan belakang pesek valve. Masing-masing lifter body, roller, dan lower post rod soket menerima pelumasan dari saluran-saluran tersebut. Kemudian lanjut ke crankcase breather. Crankcase breather mengalirkan gas pembakaran yang bocor melalui ring piston. Crankcase breather menjaga tekanan tetap stabil di dalam crankcase. Nah, crankcase breather pada umumnya terpasang pada bagian atas dari engine yang berfungsi untuk menyamakan tekanan di dalam engine crankcase dengan tekanan udara luar dan mengizinkan oli kembali ke oil pan dengan mudah. Kemudian ada engine oil. Nah, engine oil ini memerlukan oli dengan type kekentalan dan jumlah yang tepat agar dapat beroperasi dengan baik. Oli harus dapat melumasi, membersihkan, dan mendinginkan, dan juga menyekat komponen engine pada kondisi operasi yang berbeda-beda. Dalam engine diesel modern, oli engine harus dapat melakukan 4 tugas tanpa berdampak negatif pada performa engine dan usia pakai engine. Fungsi-fungsi oli ini akan dibahas pada berikut ini. Nah, kemudian ada oil aditif. Nah, yang termasuk dalam oil aditif itu adalah deterjen untuk menjaga oli tetap bersih. Kedua ada anti-wear agents, mengurangi gesekan. Yang ketiga ada dispersan, menjaga kontaminan mengendap. Yang ketiga ada alkalinity agent, mengontrol kadar kesamaan oli. Yang keempat ada oksidan inhibitor, mencegah oli dari oksidasi ketika terkena udara. Dan terakhir ada pour point suppression, menjaga cairan oli pada temperatur rendah dan mencegah pengkristalan seperti lilin pada minyak oli. Nah, itu saja penjelasan saya tentang lubrication system. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.